Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk hari ini teman-teman. Semoga selalu semangat dan sehat selalu di tengah pandemi. Kali ini kita akan membahas mengenai wawancara yang disampaikan oleh kelompok 3 terdiri dari Nurfadilah, Rafa, Siti Sundari, Salsabila, Rahmatika, dan Mela Nurhayati. Adapun yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian wawancara, kelebihan dan kelemahan wawancara, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara kelompok. Pengertian wawancara. Menurut Sukmadinata, wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan komunikasi langsung. Dalam komunikasi tersebut, pewawancara bertemu langsung dengan responden dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang dijawab secara lisan pula. Dalam memberikan pertanyaan dalam wawancara, pewawancara juga dapat menjelaskan pertanyaan, memberikan prolog atau ilustrasi apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami responden, sehingga jawaban yang diperoleh dapat lebih tepat dan memadai. Saya Rafa Gias Fitri Setiani akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Wawancara dibagi dua, yaitu ada wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara formal kelebihannya, metode ini biasanya mempunyai validitas yang lebih tinggi dibandingkan wawancara informal. Sedangkan kelebihan dari wawancara informal adalah karena sifatnya lebih fleksibel dalam mengumpulkan data, sehingga wawancara informal lebih sering digunakan dibandingkan wawancara formal. Selanjutnya, dengan metode wawancara informal, pewawancara dapat menggali data lebih dalam sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih banyak atas orang yang diwawancara. Selanjutnya ada kekurangan dari wawancara formal. Yang pertama, prosedur melaksanakan wawancara tipe ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Yang kedua, validitas wawancara formal biasanya lebih rendah dibandingkan beberapa metode lain seperti analisa biodata ataupun tes psikologis yang terstandarisasi. Selanjutnya ada wawancara informal, kekurangannya. Pada wawancara informal terdapat kemungkinan pengaruh pribadi dan bias yang besar dari pewawancara dibandingkan dengan wawancara formal. Kedua, wawancara jenis ini membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi. Pewawancara diharapkan berlaku diplomatis, cerdas, mempunyai keterampilan sosial yang tinggi, dan memiliki pengetahuan yang tinggi atas substansi yang diteliti. Dan terakhir, data yang didapat dari wawancara informal sulit untuk dikuantifikasikan dan sulit dianalisa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Nurfadilah. Izin melanjutkan untuk pemaparan selanjutnya mengenai wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi di mana satu set pertanyaan ditanyakan sesuai dengan tahap dan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawaban akan direkam secara tervalidasi. Jadi artinya wawancara terstruktur ini sudah disiapkan sebelumnya oleh pewawancara kepada responden dan dengan jawaban yang tervalid dan berstandarisasi. Dan wawancara terstruktur ini bisa dikatakan juga sebagai teknik penelitian kuantitatif dengan wawancara, di mana hal yang dijawabkan tersusun rapi. Contohnya dari teknik wawancara terstruktur ini yaitu pada saat melakukan survei. Dan dalam prosesnya ini, pertanyaan diberikan oleh responden secara berurutan dan selalu dijawab dengan konteks yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawancara tidak berstruktur, di mana wawancara tidak berstruktur ini adalah jenis wawancara yang bersifat fleksibel dan penelitian dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara adalah bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada partisipan dalam urutan manapun tergantung pada jawabannya. Hal ini dapat ditindaklanjuti, tetapi penelitian juga mempunyai agenda sendiri, yaitu tujuan penelitian yang dimiliki dalam pikirannya dan isu tentang yang akan digali. Contohnya itu seperti penelitian dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang dimunculkan. Contohnya seperti, ceritakan bagaimana nyeri Anda pertama kali mulai. Apakah Anda pergi dan mengantarkan ke dokter pada awal-awal? Apa yang dokter bilang dan apa yang terjadi setelah itu?
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau dinamika seputar isu yang ingin diteliti. Di sini juga terdapat dimensi yang pertama, dimensi prosedural, struktural, dan kontekstual. Dimensi prosedural bersandar pada wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau disebut juga wawancara tidak berstruktur. Dimensi kontekstual mencakupi jumlah isu. Pertama, terminologi yang di dalam wawancara dianggap penting. Kedua, konteks wawancara yang berdampak pada penilaian respon. Contohnya, ketika kita sedang melakukan wawancara berkelompok, maka dengan cara wawancara berkelompok tersebut dapat memudahkan kita dalam melakukan apa yang kita sedang teliti atau yang sedang kita cari informasi-informasi penting tentang seputar penelitian tersebut. Contoh pertanyaannya yaitu, kenapa Bapak ingin menjadi seorang pejabat? Apa perasaan Bapak setelah menjadi seorang pejabat? Nah, itulah pembahasan dari kelompok 3 mengenai wawancara. Untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama dalam mata kuliah Asesmen Psikologi Non-Tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.